Oke, jadi aku mau meluruskan nih dok, hoax yang Hmm, ada di luar yang katanya kita oke. tuh sebenarnya nggak boleh divaksin di bulan puasa itu ternyata tidak benar ya dok. Karena badan Enggak kita benar. sendiri pun punya cadangan ya kan nggak mungkin kita puasa 24 jam ya kan Ya, dalam benar-benar. satu hari. Gitu. Jadi selama bulan puasa pun itu aman, makan sahur pun juga aman ya dok ya, seperti Ya, biasa aja ya. Itu mau mm-mm. vaksin juga itu aman ya dok ya. Ya. Mm-mm. Lalu kalau terkait dengan imunitas sendiri nih dok, kondisi imunitas ada perbedaan nggak ya dok ya dari setelah divaksin ini? Setelah divaksin. Iya, setelah kita divaksin Mm-mm. itu kan dia membentuk antibodi ya. Mm-mm. Nah, itu nanti ada perbedaannya nggak ya dok? Ya, ya, Mungkin. ya. Mm-mm. Ya, jadi kalau kita divaksin itu memang tujuannya kan melatih ya, melatih tubuh kita untuk Mm-mm. mengenali musuh gitu sebelum musuh itu menyerang. Jadi kita tuh kayak Iya. dikasih foto dulu nih, foto oh ini musuh kita nih kayak gini. Terus nanti kita tubuh kita tuh sudah bikin senjata yang benar-benar sesuai dengan musuh yang ditunjukkan oleh vaksin itu tadi. Jadi Mm-mm. suatu saat kalau misalnya memang musuh yang sebenarnya menyerang, kita sudah punya senjatanya. Jadi kita langsung bisa menembakkan senjata itu ke musuh yang menyerang tadi. Jadi musuhnya nanti akan cepat matinya, akan cepat Mm-mm. berkurangnya. Jadi gejala kita nantinya juga kalaupun kena itu akan jauh lebih ringan dan jauh lebih cepat juga sakitnya dan tidak sampai ke kondisi yang berat. Itu sih harapannya. Jadi pasti Oh, dengan divaksin itu memang kita jadi memiliki antibodi ya. Karena sebelum divaksin kita tidak mungkin memiliki antibodi karena prinsipnya antibodi itu hanya muncul setelah kita berkenalan dengan musuh yang sebenarnya gitu ya. oh, Jadi hanya bisa dapat antibodi dari dua jalan. Yang pertama kita harus mm-mm. sakit dulu ya. Kalau orang Mm-mm. sakit itu kan kita kenalan langsung tuh sama virusnya. Iya, iya. Tapi orang yang belum pernah sakit juga bisa punya antibodi dengan cara vaksin tadi. Jadi vaksin ini juga isinya Hmm. adalah virus tapi yang sudah mati. Jadi tidak bisa menyebabkan kita sakit, Mm-mm. tapi bisa cukup untuk mengenalkan sosok tubuh kita untuk membuat antibodi itu tadi. Ada direct message dok, karena kita udah buka pertanyaan dari kemarin. Jadi Oke. ada yang mengirimkan pertanyaan ke kita terkait dengan lansia nih dok. Ya. Dok, mohon bertanya, kelompok lansia yang belum disuntik vaksin sangat disarankan untuk mendapatkan vaksin, karena kan kelompok itu memiliki risiko kematian yang tinggi apabila Ya. terinfeksi virus. Namun, Mm, uh, apa sajakah catatan yang perlu dipersiapkan para lansia sebelum vaksin, terlebih mm. bagi mereka yang sekarang sedang melaksanakan ibadah puasa? Ya, oke. Jadi kalau lansia ini memang kita harus mempersiapkannya lebih ini ya, lebih lebih ketat gitu. Karena lansia ini kan ada lansia yang sehat juga, ada lansia yang sudah renta. Nah, kalau lansia yang sudah renta ini sebenarnya untuk divaksin itu tidak direkomendasikan karena kalau renta itu nanti meskipun dia mengalami efek samping ringan, dia tidak akan bisa mengatasi. Jadi renta itu artinya tubuhnya udah benar-benar lemah gitu ya. Dan itu Oh, sebenarnya ada screeningnya pada saat mau divaksin itu ada oke. screening terhadap kerentaan dari seorang lansia gitu. Nah selama itu lolos screeningnya artinya lansianya dalam kondisi sehat, tidak dalam kondisi renta, itu mendapatkan Mm-mm. vaksin juga nggak masalah. Bahkan justru sebenarnya efek samping dari vaksin itu didapatkan lebih ringan kalau pada lansia, karena pada lansia itu kan sistem imunnya sudah cenderung lebih lemah. Jadi reaksi terhadap vaksinnya pun juga lebih lemah gitu logikanya. Oh, oke, oke. Mm-mm. Jadi tetap harus screening ya, Dok ya. Ya, Tetap screening dan harus mempersiapkan. mm, Mm-mm. mempersiapkan. Oke. Ya, Lalu ini ada lagi nih, Dok, pertanyaan ke berikutnya. Eh Kayaknya kita sudah jawab ya tadi di depan karena dia seputar saat berpuasa masyarakat hanya bisa makan saat sahur dan berbuka. Jika ingin melakukan vaksin, sebaiknya sahur itu mengkonsumsi makanan apa? Tadi udah di awal udah dibahas ya dok ya. Makan seperti iya biasa udah ya dok ya. dibahas. Seperti biasa aja ya. Jadi yang Biasa penting aja. vaksin itu persiapan mental sih ya, persiapan mental. Jadi kadang-kadang soalnya gini, nanti setelah misalnya masih takut nih, takut terus divaksin cemas, itu nanti yang kambuh itu lambungnya ya. Kadang asam lambung jadi naik, jadi nyeri perut. Ya Hmm. itu bisa. Makanya Iya, iya, harus iya, iya. persiapan ini, dah persiapan fisik dan mentalnya. Jadi sebelum vaksin Hmm, hmm, harus dimantapkan dulu nih. Jadi artinya jangan sampai
kecemasan itu malah yang akhirnya bikin nyeri perut ya, bikin reaksi-reaksi Mm-mm. setelah vaksin itu kan juga banyak reaksi karena kecemasan. Nah, itu nanti yang Iya, bisa mengganggu puasa akhirnya ya. Kalau misalnya nyeri perut sekali sampai kambuh, asam lambungnya tinggi, ya mau nggak mau kan harus minum obat. Gitu. iya. Jadi Mm-mm. memang harus mental kita dulu ya, Dok ya. Iya, Harus bisa benar. apa ya, ngolah ngolah kecemasan kita Iya, dalam diri kita benar-benar. ya. Mm-mm. Mm-mm, betul, Karena itu yang kalau utama. Mm-mm. kan ada juga yang, aduh takut nih divaksin, ntar tahu-tahu tensinya tinggi gitu. Nah, iya, iya, itu juga wujud kecemasan sebenarnya. Iya, Mm-mm. benar. Wujud kecemasan. Atau juga ada yang mungkin takut, atau sakit perut, mahnya kambuh gitu. Jadi memang Mm-mm, mm-mm. ketika kita mau divaksin, kesehatan mental itu yang utama. Selain Ya, apa namanya kesehatan fisik ya dok ya, fisik. secara Mm-mm. keseluruhan ya sebelum Ya, divaksin. benar. Mm-mm. Mm-mm. Oke, nah ini di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan juga nih dok. Oke. Oke, perlu nggak sih dok dari Ibu Ambar D. Pratiwi, perlu nggak sih dok kita cek antibody pasca vaksin? Nah, ini sama juga dengan pertanyaan yang masuk di Mm-mm. direct message kita. Mm-mm. Eh, apa namanya? Apakah vaksin? Sorry, itu kan perlu mencet antibody pasca vaksin sama apakah antibody itu maaf dok, ini gimana nih? Tadi catatnya. Oke oke. Apakah vaksin menyebabkan tes PCR atau antigen bisa jadi positif? Kurang lebih sama ya dok ya dengan ini ya. Dan apakah itu perlu untuk dicek antibody pasca vaksin ya? Monggo dok. Oke. Jadi ada dua dok pertanyaannya dok. Ya, oke. Mungkin saya jawab dulu yang apakah Iya. vaksin akan menyebabkan PCR dan antigennya positif ya. Jadi Iya. gini, vaksin itu akan disuntikkan di lengan ya, karena masuknya nanti ke otot kita, di mana nanti isi dari vaksin itu kan ada tadi yang saya cerita itu ya virus mati gitu ya. Nah, virus mati ini nanti akan diperkenalkan ke tubuh kita, ke tentara tubuh kita untuk dibuat suatu senjata yang spesifik. Nah, itu nanti waktu disuntikkan di lengan itu langsung nanti dibawa ke yang namanya kelenjar getah bening. Kita kan punya kelenjar getah bening ya. Kelenjar getah bening itu adalah pusat imun. Jadi pusat tentara imun kita itu di situ. Dan di situ terjadi proses perkenalan nantinya. Perkenalan di situ lalu terbentuk antibodi. Jadi virus matinya ini tidak akan kemana-mana ya, cuman ke situ Oh, lalu dia akan di apa namanya akan diperkenalkan, sudah habis itu dia hilang, tapi antibodinya itu sudah terbentuk. Jadi dia tidak akan terdeteksi di swab ya. Kan kalau di swab itu kan kita yang swab itu kan mukosa atau lapisan di saluran napas ya, entah di hidung, entah di mulut dilakukan swab. Nah, virus yang mati itu tidak akan bisa berjalan-jalan ke situ sampai akhirnya nanti terus terdeteksi positif. Tapi apabila setelah divaksin orang itu terdeteksi positif di PCR dan antigennya, itu artinya ada paparan dari luar. Jadi ada virus oh, lain, ada virus yang sebenarnya masuk lewat hidung dan mulut orang itu. Jadi terus terdeteksi ya. Jadi kalau misalnya ada positif kebetulan setelah Anda divaksin, bukan karena vaksinnya. Karena vaksinnya sekali lagi isinya adalah virus mati yang nggak bisa jalan-jalan. Dia tidak akan bisa tiba-tiba muncul di tenggorokan kita lalu di swab positif, nggak bisa. Ya, tapi kalau memang positif itu artinya ada virus yang dari luar nempel ya, nempel di mukosa oh. kita, jadi kita terpapar gitu. Nah, makanya kan selalu ada edukasi bahwa setelah divaksin itu bukan berarti langsung melepaskan protokol kesehatan. Karena selama kita belum mencapai yang namanya kekebalan kelompok atau herd immunity, virus di sekitar kita itu masih banyak. Jadi ya meskipun kita sudah divaksin, kita masih bisa ketempelan virus dari luar gitu. Jadi makanya kita harus tetap pakai masker. Begitu ya, jadi semoga jelas. Jadi positifnya itu bukan karena vaksinnya, tapi benar-benar karena terpapar. Jadi makanya jangan heran ada orang yang bisa sakit COVID setelah divaksin COVID. Tapi bukan karena vaksinnya, ya karena dia terpapar dari luar itu tadi ya. Jadi itu prinsipnya. Terus yang kedua, apakah perlu kita mengecek antibodi setelah vaksin? Jadi memang tujuan kita vaksin itu kan kita ingin dapat antibodi, karena antibodi ini adalah senjata yang nantinya akan mengikat virus ya. Kalau virus itu masuk ke dalam tubuh, dia akan mengikat virus ini dan virus ini akan dimatikan gitu. Nah, cuman sampai sekarang kita belum tahu nih kadar antibodi berapa sih yang
memiliki kemampuan mengikat virus itu maksimal atau optimal, itu kita belum tahu. Jadi berapapun antibodi yang terbentuk, itu kita harus menganggap bahwa oh sudah ada reaksi nih, artinya tubuh kita sudah membentuk antibodi terhadap virus itu. Kalau mau tes itu boleh saja, tapi jangan sampai stres ya, karena akhirnya kalau tes itu nanti yang jadi begini, ada orang yang tes muncul angka 20 misalnya. Ternyata temennya juga tes muncul angka lebih tinggi, misalnya 60, 80. Nah, yang kadarnya rendah ini langsung stres ya, wah saya kok sedikit, teman saya kok lebih banyak. Berarti saya nggak berhasil nih vaksinnya, wah saya mau minta vaksin ulang, misalnya begitu. Padahal itu kesimpulannya bukan berarti semakin tinggi dia semakin kebal, itu tidak. Karena kita belum tahu pasti berapa batas antibodi yang memang sifatnya protektif ya. Jadi asalkan sudah ada antibodi itu artinya sudah terbentuk, yaitu harusnya sudah optimis kita ya. Oh ya udah berarti udah terbentuk karena istilahnya sistem imun manusia kan berbeda-beda. Jadi nggak bisa semua tuh pukul rata bakalan membentuk antibodi dengan titer yang sama, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi sangat berbeda-beda. Dan kalau misalnya pun rendah sekali titer antibodinya, itu belum tentu dia tidak memiliki yang namanya sel memori ya. Jadi sel memori itu sebenarnya juga penting karena sel memori itulah sebenarnya kuncinya. Jadi meskipun antibodi itu kadarnya rendah, tapi kalau sel memorinya ada, itu kalau virus kapanpun masuk, sel memori ini sudah bisa menangkap. Artinya ingat dia, oh iya yang ini nih musuhnya. Jadi langsung juga dibentuk antibodi lagi. Jadi, nah masalahnya sel memori ini kita nggak bisa ukur. Yang bisa kita ukur selama ini hanya antibodi, tapi banyak sekali interpretasinya antibodi yang seolah rendah itu belum tentu dia tidak kebal, tapi bisa jadi dia lebih menghasilkan sel memori yang lebih banyak, atau bisa jadi juga antibodi pada saat diperiksa belum naik ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin kenaikan antibodinya itu lebih lambat dibanding temannya yang lain. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Asalkan Anda sudah paham konsep ini, boleh dilakukan atau boleh hanya ingin tahu lah ya, ingin tahu antibodinya berapa gitu, boleh saja. Tapi jangan menjadikan ini suatu hal yang bikin stres. Atau sebaliknya, waktu tes antibodi, misalnya tinggi gitu ya, lebih dari 100 terus pede, wah saya udah kebal nih, langsung nggak pakai masker, langsung ikut acara-acara kumpul-kumpul tanpa protokol kesehatan, nah itu juga salah ya. Jadi makanya untuk pemeriksaan antibodi setelah vaksin, ini sebenarnya opsional ya, terserah masing-masing teman-teman, asalkan paham esensinya apa, jadi jangan sampai salah interpretasi gitu. Iya. Nah, itu dia, Mm-mm. Dok. Banyak banget yang salah interpretasi kayak gitu ya, Dok. Yang ngerasa sudah Ya, divaksin, terus ngerasa kebal juga. Kadang-kadang dia ya, udah jalan kemana ngumpul, nggak pakai masker hmm, gitu kan. benar-benar, Terus ya itu banyak ada banget yang lagi kayak gitu. banyak banget, banyak banget, Dok. Jadi ngerasa ngerasa bahwa kan gue udah ini nih, udah vaksin kedua nih, udah oke lah Mm-mm. gitu kan. Ya, Jadi udah pede aja gitu kemana-mana nggak mau pakai masker, nggak apa ngumpul juga ya berbicara sembarangan gitu kan, mm-mm, nggak mm-mm. mematuhi protokol gitu. Nah bahkan juga ada juga kan yang ngerasa bahwa karena udah divaksin terus pede terus dia cek antibody itu juga banyak sih dok yang kayak gitu Iya, tuh. Banyak banget iya. di masyarakat gitu. Terus nanti Nah itu saling bandingin biasanya, dibandingin nih, punya saya berapa, punya kamu berapa gitu. Terus akhirnya bingung iya sendiri. bingung sendiri. Nah, yang paling bikin mirisnya ya dok, kalau menurut saya, karena sekarang kan media sosial tuh orang bisa mengupload apa saja gitu. Nah, Mm-mm. ketika dia sudah vaksin kedua, terus dia ngerasa pede, ternyata mungkin 3 hari setelah vaksin dia coba untuk cek antibody dan ternyata positif, langsung kayak bikin statement bahwa oh ini gue habis divaksin nih, ternyata gue malah positif, divaksin malah bikin positif. Nah, langsung bikin apa menggiring opini yang nggak benar gitu loh dok. Dan itu Iya, kan iya. banyak banget gitu. Ya, jadi itu memang pemahaman yang masih ini ya kurang kurang dipahami mungkin di masyarakat. Jadi kalau misalnya setelah kayak tadi saya bilang ya, kita vaksin itu kan tujuannya kita pengen dapat antibodi gitu. Nah, terus Betul. mungkin ada yang cek rapid test antibody gitu ya, rapid test antibodinya terus reaktif ya, reaktif. Nah, ini sebenarnya mindset kita ini dari awal udah salah, karena kan sejak awal kita menggunakan alat ini untuk screening ya. Jadi kita kan menggunakan alat ini di mana-mana. Oh, kalau reaktif berarti kamu sakit, harus lanjut di pemeriksaan PCR gitu. Padahal ini Iya, alat betul. sebenarnya tidak boleh dipakai untuk screening. Jadi mindset ini sejak awal udah Oh, salah. Ya, karena rapid test antibody yang reaktif itu menunjukkan adanya antibody, bukan adanya virus ya.
Artinya kalau adanya antibodi itu ya kemungkinannya dia sudah pernah terpapar virus, memang dia sudah kenalan sama virus itu, tapi mungkin sekarang sudah sembuh karena antibodi itu hanya terbentuk setelah 2 minggu orang itu sakit. Artinya dia juga sudah sembuh sebenarnya gitu. Nah sekarang orang yang sudah divaksin jadinya mindsetnya ikut-ikutan begitu ya. Jadi setelah divaksin muncul antibodi, dicek rapid test antibodinya reaktif, terus dia merasa ini sakit. Padahal sekali lagi ini antibodi. Padahal antibodi ini juga tadi harus tahu mindsetnya bahwa antibodi ini muncul kalau seseorang sudah berkenalan dengan virus. Bisa karena infeksi alami, bisa karena vaksin. Ya, jadi kalau muncul hasil reaktif setelah divaksin itu adalah hal yang wajar. Karena kan kita sudah dikenalkan dengan virus mati tadi, akhirnya tubuh kita membentuk antibodi. Jadi bukan berarti itu sakit, ya. Makanya itu yang harus dipahami benar-benar. Ya memang sayang sekali, memang ini mindset ini sampai sekarang pun masih ada. Bahkan rapid antibody itu sampai sekarang pun masih dipakai untuk screening, padahal sudah banyak orang yang juga sudah divaksin. Akhirnya semua orang yang divaksin yang rapid test reaktif-reaktif ini terus diperiksa PCR semua gitu loh. Padahal kan dia tidak sakit ya. Jadi memang kebalik-balik. Makanya teman-teman harus paham bahwa antibodi itu bukan berarti mendeteksi virus ya, beda gitu. Jadi kalau ada rapid test reaktif setelah orang itu divaksin, itu adalah kondisi yang wajar karena memang tubuhnya membentuk antibodi terhadap virus itu gitu. Gitu.